Cincin Perintah Kaisar Naga bab 4981 hingga 4984. Pada saat ini, Sentian telah mengingat semuanya. Tidak heran dia merasa kalau pemuda itu tampak tidak asing, pria ini tampak mirip sekali dengan Huo Zhao. Saat berada di tanah tanpa takdir, Sentian bertarung dengan Huo Zhao. Saat itu, Huo Zhao bukanlah badan aslinya, melainkan memanggil badan Tao. Meski begitu, saat itu Sentian bukanlah tandingan Huo Zhao. Pada akhirnya, dia mengandalkan Raja Iblis Awan Merah yang merasukinya untuk mengalahkan Huo Zhao. Dalam benak Sentian, pemuda ini kemungkinan besar adalah putra Huo Zhao. Memikirkan hal ini, Sentian menjadi gugup. Dia baru saja tiba di alam surgawi belum lama ini. Apakah dia akan bertemu seseorang dari kuil dewa? Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap kuil. Kalau saja kuil tahu bahwa dia kini telah tiba di alam surgawi, mereka pasti akan memburunya dengan segala cara. Sentian sekarang hanya ingin meninggalkan kota harimau terbang sesegera mungkin dan tidak mengungkap identitasnya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Karena setelah kekuatannya meningkat, dia tidak akan takut diburu oleh kuil. Hal lainnya adalah menemukan Suyuki dan Ningxi sesegera mungkin. Kedua orang itu juga dituntun ke alam surgawi melalui jalan surga tersebut. Kalau mereka pergi ke wilayah manusia, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mereka pergi ke wilayah manusia binatang atau iblis, pasti akan merepotkan. Sentian belum tahu bahwa darah Suyuki dan Ningxi telah lama menjadi darah klan iblis. Dengan cara ini, Sentian dan yang lainnya mengikuti Tuan Huo dengan patuh. Melihat penampilannya yang sok, meskipun Sentian benar-benar ingin menghajar Tuan Huo, dia tetap menahan diri. Tak lama kemudian, Tuan Huo tiba di sebuah rumah besar, mansion, yang didekorasi sangat mewah. Setelah berhenti di pintu, Tuan Huo melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, aku ingin pulang." "Ya, Tuan." Tim prajurit ini semuanya berhenti. Setelah Tuan Huo memasuki rumah besar itu, cahaya putih segera menyala di dalam rumah besar itu. Saat cahaya putih membubung ke langit, sosok Tuan Huo menghilang. Melihat cahaya putih itu, Sentian sedikit mengernyit. Sebenarnya ada formasi teleportasi di halaman orang ini. Tampaknya dia menggunakan formasi teleportasi untuk memindahkan dirinya ke kota kecil di pegunungan. Jika tebakannya benar, Huo Zhao mungkin ada di kota kecil itu juga. "Baiklah, ayo kita semua berangkat." Seorang prajurit melambaikan tangannya dan semua orang bubar. Para prajurit ini tidak ingin terus berperilaku baik, dan sekarang setelah mereka bubar, mereka dapat melepas baju besi, baju zirah berat mereka dan beristirahat dengan nyaman. Para prajurit melepas baju besi mereka satu persatu, tetapi Sentian dan 4 orang lainnya tetap memakainya. "Saudaraku, kita semua sudah bubar. Mengapa kamu masih mengenakan baju zirahmu? Apakah kamu tidak ingin beristirahat?" Pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara dengan Sentian berjalan mendekat dan berkata, "Oh, aku khawatir Tuan Huo tiba-tiba muncul, dan sudah terlambat untuk memanggil kita." Sentian berbohong. Jika mereka melepaskan baju besinya, mereka akan dikenali dalam sekejap. Tuan Huo tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidakkah kamu lihat bahwa dia sudah menggunakan formasi teleportasi untuk pulang? Rumah besar ini hanyalah tempat peristirahatannya sementara. Dia tidak akan tinggal di sini. Lebih baik kamu lepas baju zirahmu. Sangat tidak nyaman memakainya. Tanpa diduga, orang ini cukup antusias. Dia berjalan mendekati Sentian dan melepas helm dan baju besinya. "Saudaraku, sebaiknya aku memakainya saja. Aku terlalu jelek dan aku takut membuatmu takut." Sentian bergegas menghentikannya. "Seberapa jeleknya? Itu membuatku takut." Ketika pria itu berkata demikian, dia melepas helm Sentian. Namun begitu helm itu dilepas, muncullah wajah yang amat mengerikan dan menyeramkan, seakan-akan telah terbakar api. "Sial!" Prajurit itu begitu ketakutan hingga helm di tangannya terjatuh ke tanah. "Aku bilang aku tidak ingin membuatmu takut, tapi kamu tidak mendengarkan." Sentian segera mengenakan helmnya. "Menakutkan sekali. Apakah kamu terbakar api?" Prajurit itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cepat dan tajam tiba-tiba terdengar, dan wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Seorang tahanan telah melarikan diri dari penjara surgawi.
Dia adalah seorang pembudidaya wanita dari ras manusia. Semua prajurit siap bertempur segera. Suara cemas terdengar di udara. Kutu Kupret, kamu ingin membuatku lelah setengah mati. Para prajurit yang telah menanggalkan baju besinya bergegas mengenakannya kembali dan berlari mengelilingi kota dengan gugup. Sentian dan 3 orang lainnya juga memanfaatkan kekacauan itu untuk berlarian di kota. Awalnya, Sentian berencana pergi ke kota kecil di pegunungan untuk melihatnya, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa penguasa Aula ke-8 Kuil, Huo Zhao, ada di kota kecil itu, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi dia. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk meninggalkan kota harimau terbang dari arah lain tanpa membuat Huo Zhao curiga. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat bersembunyi. Terlalu pengap memakai baju besi ini, kata Sentian. Baiklah, mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Si gila abadi juga setuju. Keempat pria itu menemukan tempat tersembunyi dan berencana untuk melepaskan baju besi berat mereka. Namun saat mereka hendak melepaskan baju zirahnya, tiba-tiba datanglah cahaya pedang yang tajam. Serangan pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan Sentian dan 3 orang lainnya. Saat Sentian memikirkannya, pedang pembunuh naga muncul seketika dan langsung menghalangi cahaya pedang. Saat itulah Sentian dan ketiga orang lainnya menemukan bahwa ada seorang wanita berpakaian hitam bersembunyi di tempat ini. Wanita berpakaian hitam itu memegang pedang panjang di tangannya dan melotot ke arah Sentian dan 3 orang lainnya. Melihat alam kultivasi wanita ini, dia berada di tingkat pertama alam dispersi keabadian, dan dia memancarkan aura ras manusia. Tampaknya tahanan yang baru saja melarikan diri itu adalah wanita di depannya. Setelah diblokir oleh pedang, wanita itu menyerang Sentian dan yang lainnya lagi. Namun wanita itu tidak mengeluarkan auranya secara penuh, melainkan sangat menahan diri. Dia mungkin takut auranya akan terlalu terekspos dan diketahui lebih banyak orang. Melihat wanita itu malu-malu, Sentian tersenyum dingin dan terus maju tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan pedang wanita itu mengenai baju besinya secara langsung. Baju zirah prajurit-prajurit ini sangat keras, dan Sentian memiliki badan yang kuat, jadi meskipun baju zirahnya rusak, Sentian tidak takut sama sekali. Sentian melangkah maju, meraih pergelangan tangan wanita itu, lalu mengerahkan tenaga, dan pedang di tangan wanita itu pun jatuh ke tanah. Mudah untuk menaklukkan wanita itu. Kamu ras binatang, kalian tidak akan mati dengan baik. Wanita itu berjuang mati-matihan dan berteriak. Jangan teriak-teriak lagi. Kalau kamu terus berteriak, kami berempat akan bergantian memukulmu. Sentian mengancam wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tampak sedikit takut dan menutup mulutnya. Bayi tersipu dan berkata, menantu laki-laki, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak boleh bermain dengan wanita lain. Ayah mertua, aku hanya mencoba menakut-nakutinya, mengapa kamu menganggapnya serius? Sentian terdiam beberapa saat, tampaknya bayi benar-benar ingin bermain. Wanita itu sedikit bingung ketika mendengar pria itu terus-menerus memanggil menantu laki-lakinya dengan sebutan menantu dan ayah mertua yang baik. Pada saat ini, Sentian melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya, dan kemudian menyuntikkan napas manusia ke badan wanita itu. Wanita itu merasakan aura manusia Sentian dan matanya langsung melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu, wanita itu menatap Sentian dengan kaget, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Kami bukan prajurit dari kota harimau terbang. Kami menyelinap masuk secara diam-diam dan sekarang berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Sentian berkata kepada wanita yang terkejut itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan permusuhan di wajahnya lenyap seketika. Saudaraku, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, mengapa kita harus peduli padanya? Kata si gila abadi kepada Sentian. Diamlah, kamu adalah adik laki-laki, dan aku adalah kakak laki-laki. Sentian berkata dengan dingin. Ya, kamulah kakak tertua, aku akan mendengarkanmu. Si gila abadi berkata tergesa-gesa. Gadis, siapakah kamu dan mengapa kamu ditangkap oleh kota harimau terbang? Sentian bertanya pada wanita itu. Karena wanita itu berada di alam dispersi keabadian, tidak mungkin dia hanya dibawa ke sini oleh jalan surga. Namaku Aisyah, dan aku berasal dari benua Changsuan. Benua Changsuan kami dijarah oleh kota harimau terbang. Selain menjarah sumber daya kami,
mereka juga menangkap puluhan ribu orang sebagai budak. Aku berhasil melarikan diri dari penjara itu dengan susah payah. Aku harap kamu bisa menyelamatkanku. Selama kamu menyelamatkanku, ayahku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Aisyah memohon pada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa Aisyah sebenarnya adalah seorang putri pangeran. Jangan bicara omong kosong. Benua Changsuan memiliki penghalang alami dan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Benua ini tidak pernah diserbu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kota harimau terbang menjarah benua Changsuanmu? Bai Yi berbicara. Ayah mertua, apakah kamu tahu benua Changsuan ini? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Benua Changsuan ini adalah tempat terkaya dan paling kaya sumber daya di antara ras manusia. Banyak master manusia berkumpul di benua Changsuan itu. Jangankan kota harimau terbang, Raja 10.000 binatang mengumpulkan kekuatan beberapa kota binatang untuk menyerang benua Changsuan, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan tangan kosong. Bai Yi mengikuti Sentian dan berkata. Sentian merasa bahwa apa yang dikatakan Bai Yi benar, jadi dia menatap Aisyah dengan bingung, ingin melihat bagaimana wanita itu akan menjelaskannya. Jika hanya kota harimau terbang, mustahil baginya untuk menyerang benua Changsuan kita. Namun, kota harimau terbang dibantu oleh beberapa orang misterius. Orang-orang ini sangat kuat. Baik penghalang alam maupun formasinya hancur, sehingga kota harimau terbang mampu menyerang benua Changsuan kita. Aisyah menjelaskan. Setelah mendengar ini, Sentian segera mengerti bahwa orang-orang misterius ini pasti dari kuil. Kota harimau terbang pasti telah menjadi guguk kuil, jadi ia menerima bantuan kuil dan menyerbu benua Changsuan. Baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Sebaiknya kita cari cara untuk pergi dari sini dulu. Sentian tahu bahwa meskipun tempat ini tersembunyi, tempat ini tidak aman dan dia dapat ditemukan kapan saja. Jadi dia mengenakan kembali helmnya, dan kemudian 4 pria ini mengawal Aisyah keluar dari tempat persembunyian. Karena mereka mengenakan baju besi prajurit, tidak seorang pun menduga bahwa mereka sedang menahan Aisyah. Tetapi ketika Sentian dan anak buahnya mengawal Aisyah menuju gerbang kota, sekelompok prajurit tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Salah satu kapten berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan menangkapnya. Serahkan dia padaku dan kamu bisa pergi beristirahat." "Kapten, kami telah menangkap orang itu, mengapa kami harus menyerahkannya kepadamu?" kata Sentian. "Berani sekali kamu. Aku kaptennya. Berani membantahku. Kamu mau mati?" Kapten prajurit sangat marah dan hendak menendang Sentian. Desir. Tetapi saat kapten prajurit melangkah maju, dia melihat kilatan cahaya dingin. Sentian mengambil tindakan, dan dengan ayunan pedang pembunuh naga, kepala kapten prajurit itu melayang tinggi ke udara. Melihat Sentian mengambil tindakan, si gila abadi, Bai Yi dan Aisyah juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tim prajurit ini harus dibunuh secepat mungkin untuk mencegah mereka membunyikan alarm peringatan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka bertindak, seorang prajurit masih membunyikan alarm melengking ketika dia sedang sekarat. Tiba-tiba, sejumlah besar prajurit di kota bergegas menuju Sentian dan anak buahnya dari segala arah. "Apa yang harus kita lakukan?" Aisyah bertanya dengan gugup. "Ikuti aku." Melihat ini, Sentian memimpin semua orang menuju kediaman Tuan Huo. Sekarang ada prajurit di mana-mana, jadi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah pergi ke rumah besar itu dan mencoba formasi teleportasi. Jika mereka bisa diteleportasi ke kota kecil itu, mereka bisa menemukan cara untuk pergi. Setelah memasuki rumah besar itu, tidak ada penjaga di dalam, dan rumah itu benar-benar kosong. Hanya di halaman tengah, terdapat formasi melingkar, yang jelas merupakan formasi teleportasi. Sentian dan anak buahnya melepas baju besi mereka. Karena mereka sudah terekspos, tidak ada gunanya lagi mengenakan baju besi berat. "Saudaraku, bisakah kamu membuat formasi teleportasi ini?" si gila abadi bertanya. Lagi pula, cara membuka setiap formasi teleportasi berbeda-beda. Meskipun Sentian memahami teknik formasi, dia mungkin tidak dapat membuka formasi teleportasi milik orang lain. "Jangan remehkan menantuku. Dia tahu segalanya," Bai Yi berkata pada si gila abadi. "Cepat masuk ke formasi, aku akan mengaktifkan formasi teleportasi. Hal ini seperti permainan anak-anak di mataku."
Sentian mengatakan ini tanpa membual. Semua orang memasuki formasi teleportasi, dan saat ujung jari Sentian melewati udara, formasi itu benar-benar aktif. Disertai cahaya putih, sosok semua orang menghilang seketika. Tak lama kemudian, ketika Sentian dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka mendapati bahwa mereka telah tiba di halaman yang berbeda. Dinding halaman ini seluruhnya dibangun dengan batu-batu merah besar dan tingginya 100 meter. Lingkungan sekitarnya sunyi senyap, bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tetapi sebelum Sentian dan yang lainnya bisa bereaksi, dinding merah di sekitarnya mulai bergerak perlahan. Lalu satu demi satu prajurit muncul dari balik tembok tinggi. Tuan Huo juga berjalan mendekat dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Beraninya kamu menggunakan formasi teleportasi untuk memasuki istana tanpa izin. Apa kamu tidak takut, Mah Tei? Setelah Tuan Huo selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat matanya beralih ke Aisyah. Ras manusia. Tuan, orang-orang ini mungkin buronan yang secara tidak sengaja memicu formasi teleportasi dan lari ke sini. Seorang kapten prajurit melangkah maju dan berbicara kepada Tuan Huo. Tuan Huo menatapnya dengan muram, lalu mendengus dingin, sungguh sia-sia. Apa pekerjaanmu? Kamu benar-benar membiarkan buronan itu lari ke sini. Tangkap mereka dan kirim mereka kembali langsung. Tuan Huo berkata dengan ringan. Duar. Para prajurit di sekitar mereka bergerak seketika, dan aura yang dilepaskan dari badan mereka menekan Sentian dan yang lainnya. Prajuritnya banyak sekali, semuanya elit, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih tinggi dibanding prajurit di kota lain. Hal itu dapat dirasakan dari aura yang terpancar dari para prajurit tersebut. Sial, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Ketika si gila abadi melihat ini, aura dalam badannya meledak seketika, dan dia berencana untuk memulai pembunuhan massal. Bai dan Aisyah juga siap bertempur. Wajah Niu Ben penuh kegugupan saat dia bersembunyi di belakang Sentian. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil. Jangan khawatir tentang hal itu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan riak menyebar ke seluruh ruang. Tak lama kemudian, semua prajurit di ruangan ini berhenti bergerak. Seolah-olah seluruh waktu berhenti pada saat ini. Ketika Tuan Huo melihat ini, matanya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia melihat ratusan prajurit melayang di udara dalam posisi aneh pada saat ini, dan ketika dia berbalik dan ingin berlari, dia menemukan gelombang riak itu lewat. Badannya sama sekali tidak bergerak dan seluruh ruang pun sunyi. Sekalipun dia sudah mengerahkan segenap tenaganya dan mengeluarkan kekuatan abadi yang paling dahsyat dalam badannya, dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Sentian tampak serius, dan ada cahaya redup di telapak tangannya. Mantra waktu. Mata si gila abadi membelalak, saudaraku, kamu benar-benar bisa mengendalikan mantra waktu, hebat sekali. Namun Sentian mengabaikannya dan berkata, bersiaplah, ayo kembali. Manipulasi mantra waktu oleh Sentian akan menghabiskan sejumlah besar esensi waktu, jadi Sentian tidak bisa bertahan lama. Sekarang Sentian harus membawa mereka kembali. Akan sangat sulit untuk keluar dari sini. Lagi pula, pasti ada sejumlah besar orang dari Aula ke-8 kuil di kota kecil ini. Dengan kilatan cahaya putih, Sentian dan yang lainnya menghilang seketika, dan mereka kembali melalui formasi teleportasi. Saat Sentian menghilang, seluruh ruang tiba-tiba berguncang, dan semua orang jatuh ke tanah. Badan Tuan Huo juga bergerak dan dia hampir jatuh ke tanah. Orang ini ternyata punya teknik mantra waktu, kita harus menangkap dan mengejarnya. Setelah Tuan Huo selesai berbicara, dia memimpin anak buahnya ke dalam formasi teleportasi. Karena formasi teleportasi terlalu kecil, hanya beberapa orang yang dapat diteleportasi dalam satu waktu. Tidak realistis untuk memindahkan semua prajurit ini. Tuan Huo hanya membawa beberapa prajurit bersamanya, lalu mengejar Sentian dan yang lainnya melalui formasi teleportasi. Bersambung.